Mengapa harus korupsi? Karena pemimpin yang tak bermoral itu, rakyat yang tak tahu apa-apa, menderita dan menangis, tak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi, aku tak kuasa melihat rakyat seperti itu. Yang di luar memakan sampah tikus berdasi itu. Aku mohon padamu ya Allah, hentikan semua ini. Sadarkanlah mereka dari kejahatan ini. Korupsi adalah masalah global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Pelanggaran HAM maupun terdapat pada perusahaan yang cenderung memanipulasi laporan keuangan. Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Di dalam ilmu ekonomi, korupsi mencakup penyalahgunaan wewenang oleh pejabat seperti penggelapan, nepotisme, penyogokan, pemerasan, campur tangan, dan juga penipuan. Di sektor politik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Korupsi yang terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, merupakan suatu cerminan yang dimiliki oleh sebuah negara, yaitu perilaku dari penduduk negara itu sendiri. Semakin besar tingkat korupsi sebuah negara, maka semakin buruk pula perilaku manusianya. Melihat fenomena tersebut, maka perlu adanya kesadaran dalam setiap individu untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Karena korupsi tidak selalu berkaitan dengan uang dalam jumlah besar. Pada awalnya memang kecil, tetapi jika ini dibiarkan, maka terlalu lama akan semakin besar. Faktanya, institusi dan aparat penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi saat ini tengah disorot oleh publik dan juga media, karena banyak yang terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini tentu saja akan membuat pemberantasan korupsi lebih lama dan juga berliku. Ibaratkan lantai yang kotor, debu dan juga kotorannya sudah semakin tebal dan berkerak. Maka, kepada siapa lagi kita akan berharap? Oleh karena itu, upaya membersihkan Indonesia dari korupsi diperlukan peran dari semua pihak. Salah satunya adalah perguruan tinggi. Strategi preventif institusi pendidikan diyakini sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan dan juga menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajarkan dan juga dididik untuk membenci setiap penjauh dan juga menjauhi praktek korupsi. Strategi edukatif perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk menumbuhkan kesadaran sehingga tidak melakukan korupsi. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis untuk melahirkan para calon intelektual muda yang memiliki paradigma dan juga orientasi nilai-nilai moral pemberantasan korupsi. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, pada dasarnya, keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan juga menjadi fondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Ibarat sebuah rumah, bangunan yang pertama kali dibuat adalah fondasi rumah. Fondasi yang kuat akan membuat rumah tidak mudah roboh, meski diterjang angin kencang. Di rumah juga merupakan penanaman ideologi seseorang terbentuk pertama kali. Oleh karena itu, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. Peran ayah dan ibu sebagai otoritas tertinggi dalam rumah tangga menjadi sangat sentral, terutama peran ibu, karena sebagian waktu anak dihabiskan di rumah. Dari keluarga, penanaman nilai-nilai karakter termasuk di dalamnya nilai kejujuran dan anti korupsi diteladani anak dari perilaku orang tuanya, seperti cerita yang dituturkan oleh Ketua KPK yang sudah nonaktif, Abraham Samad, yang mana mencuri kapur dengan jumlah 5 batang. Tapi ketika ibunya tahu kapur yang hanya berjumlah 5 batang itu harus dikembalikan, karena untuk membelinya memakai uang negara. Bagi generasi muda sekarang, mungkin hal itu sepele, tapi hal-hal sepele itulah yang membentuk karakter orang-orang besar di dunia. Pola asuh anti korupsi ini lebih lengkap bila diimbangi dengan sikap hidup sederhana. Meskipun serba ada, kesederhanaan ini akan menjadi benteng bila diserang dengan serangan-serangan uang, karena bila orang bersikap sederhana, tentu akan berimbas pada rasa syukur dan cukup terhadap rezeki yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Kunci keberhasilan dari penanaman anti korupsi di rumah adalah dengan sikap keteladanan, kesederhanaan, dan kejujuran dari orang tuanya. Kemudian sekolah, yang mana merupakan rumah kedua bagi anak-anak, bisa menjadi tempat berseminya budaya beranti korupsi. Hal ini bisa dilakukan dengan pendidikan karakter melalui pembentukan soft skill para peserta didik. Selanjutnya, apa saja solusi dari permasalahan korupsi yang ada saat ini? Yang pertama yaitu mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Kemudian yang kedua, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dan yang keempat, adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media massa. Nah, ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik, juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dan solusi yang terakhir yaitu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Mari kita menjadi pahlawan versi modern dan terus mengobarkan semangat anti korupsi dari diri kita, dari rumah hingga sekolah dan sekarang juga. Dan kita juga harus mendukung KPK dari serangan-serangan yang sehalus sutra akan melemahkan KPK. Saya, kamu, kita, mari mulai dari hal kecil untuk memberantas korupsi agar tidak lagi dikatakan sebagai budaya di Indonesia.